Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Saya Wanda Salsabila dari Universitas Pancasakti semester 6 ingin menjelaskan sedikit mengenai metode penelitian. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sugeng yang telah mengajarkan saya mengenai ilmu metode penelitian. Dengan mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi saat ini. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh penelitian itu adalah data empiris teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu misalnya masyarakat tertentu terdapat 5.000 orang miskin, sementara peneliti melaporkan jauh di bawah atau di atas 5.000 orang miskin, maka derajat validitas hasil penelitian itu rendah. Macam data penelitian, seperti telah dikemukakan bahwa penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan data. Terdapat macam-macam data yang dapat dikumpulkan penelitian. Macam-macam data adalah sebagai berikut. 1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkatkan data kuantitatif. C. Macam metode penelitian. Bermacam-macam metode penelitian bila dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Metode penelitian kuantitatif, 2. Metode penelitian kualitatif, dan 3. Metode penelitian kombinasi. 1. Perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar atau filsafat. Aksioma penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan, generalisasi, dan peranan. Kapan metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi digunakan? Berikut dikemukakan kapan sebaiknya ketiga metode tersebut digunakan. 1. Penggunaan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan apabila A. Masalah yang menjadi titik tolak penelitian sudah jelas. B. Penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. C. Ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. 2. Penggunaan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah makin gelap. Untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial. 3. Penggunaan metode kombinasi. Metode kombinasi digunakan apabila penelitian ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan data-data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. Proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. A. Proses penelitian kuantitatif. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah atau dari potensi. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan ini, maka akan dapat memandu penelitian untuk kegiatan penelitian. Hipotesis tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Setelah
instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. B. Masalah seperti telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaannya, antara rencana dengan pelaksanaannya. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan dicairkan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan dicairkan jawabannya melalui pengumpulan data. A. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan penelitian membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Rumus masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. D. Variabel penelitian. Pengertian: kalau ada pernyataan tentang apa yang Anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Macam-macam variabel. A. Variabel independen. D. Variabel dependen. C. Variabel moderator. D. Variabel intervening. Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus, sedangkan variabel dependen sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. E. Model hubungan antara variabel. Dalam penelitian kuantitatif atau positivistik yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal. Deskripsi teori. Dalam penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekadar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang teliti. Deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, kependudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Eksperimen. Eksperimen ada perlakuan, sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. Metode penelitian eksperimen, metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkenal, mencari pengaruh panas terhadap mulai panjang suatu benda. Dalam penelitian sosial, desain penelitian yang digunakan untuk penelitian akan sulit. Beberapa bentuk desain eksperimen. 1. Eksperimental design merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen. Contoh: berpengaruh alat kerja baru diklat terhadap produktivitas kerja karyawan. 2. True experimental design. Penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu sehingga cirinya adalah kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. 3. Factorial design. Semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi preset. Contoh: dilakukan
penelitian untuk mengetahui berpengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. 4. Quasi-experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang berpengaruhi pelaksanaan eksperimen. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Misalnya akan melakukan penelitian di sekolah, maka sekolah ini merupakan populasi. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya berbicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul. Dalam bidang kedokteran, satu orang sering bertindak sebagai populasi. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Bila sampel tidak representatif, maka ibarat empat yang ditutup matanya disuruh menyimpulkan pada teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. 1. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. 3. Rating skala. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan, tetapi dengan Rayleigh scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Cara menyusun instrumen penelitian dalam bidang sosial pada umumnya yang sudah baku sulit ditemukan. Sebagai contoh, misalnya variabel penelitiannya tingkat kekayaan, indikator kekayaan, misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.